Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dari kelas 15-2B07 dengan NIM 15230523. Di sini saya akan mempresentasikan koordinat kartesian dan grafik persamaan. Sebelum itu, perkenalkan saya Krisna Alfiansyah dan kita lanjut saja ke materinya. Pengertian dari koordinat kartesian. Koordinat kartesian adalah sistem koordinat yang memuat angka-angka tertentu di setiap bidangnya yang ditulis dalam bentuk X, Y. Koordinat ini ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Prancis, yaitu René Descartes. Ciri utama koordinat kartesian adalah adanya dua garis tegak lurus yang saling berpotongan di suatu titik. Kedua garis tersebut dinamakan sebagai sumbu koordinat. Baik, selanjutnya nama saya Asmawati 15230583. Slide berikutnya tentang sistem koordinat kartesian. Sistem koordinat kartesian digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Garis horizontal disebut sumbu X, sedangkan garis vertikal disebut sumbu Y. Titik tengah pada koordinat disebut sebagai titik 0,0 pusat koordinat. Seperti gambaran tertera pada PPT kami, misalkan kita memiliki titik 3,2, ini berarti dari titik pusat koordinat 0,0, kita bergerak 3 satuan ke kanan, sumbu X positif, dan 2 satuan ke atas, sumbu Y positif. Nama saya Alvin Nurrahman, NIM 1523053. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Daerah kuadran pada koordinat kartesian. Koordinat kartesian dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 memiliki nilai positif pada sumbu X dan Y. Kuadran 2 memiliki nilai negatif pada sumbu X dan positif pada sumbu Y. Kuadran 3 memiliki nilai negatif pada kedua sumbu. Kuadran 4 memiliki nilai positif pada sumbu X dan negatif pada sumbu Y. Titik 3,2 berada di kuadran 1 karena keduanya koordinatnya positif. Titik min 3,2 berada di kuadran 2 karena sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Titik min 3, min 2 berada di kuadran 3 karena keduanya koordinat negatif. Titik 3, min 2 berada di kuadran 4 karena sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Oke, selanjutnya saya Zidana Syawal, NIM saya 15230531. Saya akan baca slide selanjutnya. Di sini slide selanjutnya yaitu membuat persamaan garis lurus melalui dua titik. Persamaan garis lurus dapat dibuat dengan menggunakan rumus, gradien, dan salah satu titik yang dilalui. Gradien M merupakan perbandingan perubahan vertikal terhadap perubahan horizontal. Contoh, jika dua titik adalah X1 atau X1, Y1, dan X2, Y2. Maka gradien M sama dengan Y2 min Y1 atau X2 min X1. Misalnya dua titik adalah 1, 2, dan 3,4. Kita bisa menghitung gradiennya M sama dengan Y2 min Y1 atau X2 min X1 sama dengan 4 min 2 per 3 min 1 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Dengan gradien 1 dan salah satu titik. Misalnya 1,2, kita bisa membuat persamaan garis Y min Y1 sama dengan M, buka kurung, X min X1 tutup kurung. Terus Y min 2 sama dengan 1, buka kurung, X min 1 tutup kurung. Dan Y sama dengan X plus 1. Oke, selanjutnya saya Muhammad Ilham Saifullah, NIM saya 15230558. Saya akan menjelaskan gradien garis lurus dan sifat-sifatnya. Garis dengan gradien positif cenderung naik dari kiri ke kanan, sementara garis dengan gradien negatif cenderung turun dari kiri ke kanan. Kemudian garis horizontal memiliki gradien 0, sedangkan garis vertikal tidak memiliki gradien. Contohnya yaitu adalah gradien positif M lebih dari 0 membuat garis naik dari kiri ke kanan seperti Y sama dengan 2X tambah 1. Kemudian gradien negatif M kurang dari 0
membuat garis turun dari kiri ke kanan seperti Y sama dengan min 3X plus 2. Kemudian gradien 0, M sama dengan 0 membuat garis horizontal seperti Y sama dengan 5. Garis vertikal tidak memiliki gradien karena tidak ada perubahan horizontal. Perkenalkan, nama saya Patrick Kristanto dengan NIM 152305488. Saya akan membahas grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat memiliki bentuk parabola. Persamaan umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Dengan A tidak sama dengan 0, titik puncak parabola adalah dalam kurung H, K, tutup kurung. Dengan H sama dengan min B per dalam kurung 2A tutup kurung. Dan K sama dengan F buka kurung H tutup kurung. Fungsi kuadrat umum sama Y sama dengan A X kuadrat ditambah B X tambah C. Misalkan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat minus 4X plus 3. Grafiknya adalah parabola yang membuka ke atas dengan titik puncak dalam kurung H, K tutup kurung. Untuk menemukan titik puncak, kita gunakan rumus H sama dengan minus B per 2A tutup kurung. Dan K sama dengan F buka kurung H tutup kurung. Dalam contoh ini, H sama dengan 2 dan K sama. Baik, perkenalkan nama saya Nasaruddin Darmawan dengan NIM 152306000. Saya akan membaca diskriminan persamaan kuadrat dan sifat-sifatnya. Diskriminan segitiga dalam persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C adalah B kuadrat min 4AC. Jika segitiga lebih dari 0, maka persamaan memiliki dua akar berbeda. Jika segitiga sama dengan 0, maka persamaan memiliki akar ganda. Jika segitiga lebih kecil dari 0, maka persamaan tidak memiliki akar real. Misalkan persamaan kuadrat adalah X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0. Diskriminan segitiga sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 4. Hasilnya sama dengan 16 dikurang 16 sama dengan 0. Karena segitiga sama dengan 0, persamaan ini memiliki akar ganda X sama dengan 2. Baik, slide selanjutnya adalah contoh soal dan rumusnya. 1. Berapakah besaran persamaan garis lurus yang melalui titik 2,5 dan tegak lurus garis X min 2Y plus 4 sama dengan 0? Caranya sama dengan garis 1 melalui titik 2,5 dan garis 2 X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Di sini ada jawabannya, sehingga persamaan garis yang melalui titik 2,5 dengan gradien M sama dengan min 2, yakni Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min 5, Y1-nya 5 sama dengan min 3 M 3 dikali X min 2. Y min 5 sama dengan min 2X plus 4. Y sama dengan min 2X plus 4 plus 5. Y sama dengan min 2 plus 9. Sehingga F ekuivalennya adalah 2X plus Y min 9 sama dengan 0. Oke, slide selanjutnya yaitu contoh soal dan rumus. Contoh soalnya, suatu garis L tegak lurus dengan garis 3X min Y sama dengan 4. Berapakah gradien dari garis lurus dari garis L tersebut? Berarti dalam soal ada dua buah garis lurus. Yang pertama adalah garis L dan yang kedua adalah garis dengan persamaan 3X min Y sama dengan 4. Pembahasannya, gradien garis L kita sebut dengan M1. Gradien garis 3X min Y sama dengan 4 kita sebut dengan M2. Anda harus mencari dulu gradien dari 3X min 2 sama dengan 4 atau disebut dengan M2. 3X min Y sama dengan 4, pindahkan 3X ke ruas kanan sehingga menjadi min 3X. Ini agar Y sendiri berada di ruas kiri. Untuk rumusnya itu
3x min Y sama dengan 4, min Y sama dengan 4 min 3x. Bagi semua dengan min 1 agar Y koefisiennya 1. Min Y sama dengan 4 min 3x, Y sama dengan min 4 plus 3x. Kalau Y sudah sendiri dan koefisiennya sudah 1, maka gradien garisnya adalah angka di depan variabel X. Jadi gradiennya adalah 3 atau M2 sama dengan 3. Kemudian Anda perlu mencari gradien garis L, gunakan hubungan min 1, X min 2. Gunakan hubungan M1, X M2 sama dengan min 1. Seperti gambar di bawah, M1 X M2 sama dengan min 1. Ingat, M2 sama dengan 3. M1 kali 3 sama dengan min 1. M1 sama dengan min 1 bagi 3. M1 sama dengan min 1/3. Gradien L M1 sama dengan min 1/3. Slide selanjutnya. Contoh soal dan rumusnya. Suatu garis H tegak lurus dengan garis 2x min 3y sama dengan 5. Berapakah gradien dari garis H tersebut? Pembahasan. Gradien garis H sebut dengan M1. Gradien garis 2x min 3y sama dengan 5 sebut dengan M2. Jika ada dua buah garis yang saling tegak lurus, maka hasil kali 2 gradiennya adalah minus 1. Dan bisa ditulis M1 dikali M2 sama dengan min 1. Sifat inilah yang akan digunakan untuk menentukan gradien garis H. Anda harus mencari dulu gradien dari 2x min 3y sama dengan 5 atau disebut dengan M2. 2x min 3y sama dengan 5 dipindahkan 2 kali ke ruas kanan sehingga menjadi min 2x. Ini agar y sendiri berada di ruas kiri. Rumusnya 2x min 3y sama dengan 5 min 3y sama dengan 5 dikurang 2x. Bagi semua dengan min 3 agar y koefisiennya 1. Min 3y sama dengan 5 dikurang 2. Y sama dengan min 5 ditambah 2x. Kalau y sudah sendiri dan koefisiennya sudah 1, maka gradien garisnya adalah angka di depan variabel x. Jadi gradiennya adalah 2/3 atau M2 sama dengan 2/3. Nah, M2 sudah diketahui dan sekarang Anda bisa mencari gradien garis H. Gunakan hubungan M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ingat, M2 sama dengan 2/3. M1 dikali 2/3 sama dengan min 1. M1 sama dengan min 1 dibagi 2/3. M1 sama dengan min 1 dikali 3/2. Contoh soal dan rumusnya yang saya lanjutkan. Temukan persamaan garis yang melalui titik A dalam kurung 2,3 tutup kurung dan B buka kurung 4,7 tutup kurung. Untuk menemukan persamaan garis melalui dua titik, kita perlu menghitung gradien buka kurung M tutup kurung dan menggunakan salah satu titik untuk menentukan persamaan. Gradien titik 2 M sama dengan Y2 min Y1 tutup kurung X2 min X1 sama dengan 7 minus 3 per 4 minus 2 sama dengan 4/2 sama dengan 2. Menggunakan titik A buka kurung 2,3 tutup kurung sama dengan Y min 3 sama dengan 2 buka kurung X min 2 tutup kurung. Y min 3 sama dengan 2x min 4, Y sama dengan 2x min 1. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan buka kurung Y sama dengan 2x min 1 tutup kurung. Tentukan titik puncak dan arah parabola dari persamaan Y sama dengan min 2x kuadrat plus 4x min 1. Menentukan titik puncak dan arah parabola titik puncak sama dengan H sama dengan min B per 2A dan K sama dengan F per H dalam kurung H tutup kurung. H sama dengan min B per 2A sama dengan min 4 per 2 buka kurung min 2 tutup kurung
sama dengan 1. K sama dengan F buka kurung H tutup kurung sama dengan F buka kurung 1 tutup kurung sama dengan min 2 buka kurung 1 tutup kurung pangkat 2 ditambah 4 buka kurung 1 tutup kurung min dikurang 1 sama dengan min 2 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 1. Titik puncak parabola adalah 1 buka kurung 1, 1 tutup kurung. Karena A lebih kecil dari 0, buka kurung A sama dengan min 2 tutup kurung, parabola terbuka ke bawah. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafkan bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.